Selamat pagi, siang, atau malam, atau pada waktu apa saja para penonton sedang menontonkan presentasi video ini. Pada kesempatan yang diberikan untuk saya merekam dan untuk para penonton untuk menonton, saya akan menjelaskan apa itu pemanasan global dan caranya untuk mengatasi pemanasan global. Mari kita mulai. Pertama, ini adalah daftar isi. Daftar isi ini akan menjelaskan apa saja yang ada dalam presentasi ini yang akan kami diskusikan. Yang pertama, ada tujuan. Yang kedua, arti. Yang ketiga, dampak. 4, langkah. 5, ajakan. Dan 6, penutup. Mari kita mulai. Tujuan dari saya membuat presentasi ini untuk meningkatkan sadarnya orang bahwa ini loh, ada masalah yang merusaki rumah kita, yang melelehkan rumah kita ini, dan perlahan-lahan. Dan juga tujuannya juga ini untuk mencapai tujuan global dalam menghadapi pemanasan global. Yang kedua, untuk bergerak menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Yang ketiga, untuk mengurangi kenaikan pemanasan global. Saya telah ditanyakan banyak orang. Dan juga pasti Anda berpikir, apa sih itu global warming? Apa sih pemanasan global? Nah, ini dia. Pemanasan global adalah meningkatnya suhu rata-rata di bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca terjadi ketika panas matahari yang masuk ke atmosfer terjebak di dalam bumi dan tidak dapat dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Nah, pasti Anda bingung, mengapa efek rumah kaca itu terjadi? Mengapa panas matahari tak dapat kembali ke ruang angkasa? Itu saya ingin menjelaskan. Hal itu tidak ada di presentasi saya, tapi saya ingin menjelaskan pada kesempatan ini. Efek rumah kaca ini terjadi seperti yang dikatakan, terjadi ketika panas matahari yang masuk ke atmosfer terjebak di dalam bumi dan tidak dapat dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Mengapa demikian? Karena manusia telah memakai api. Itu adalah sesuatu yang menjebakkan panas matahari itu di dalam bumi dan tidak dapat dipantulkan kembali. Berikut adalah data yang telah disediakan oleh beberapa organisasi. Data tersebut adalah rata-rata perubahan suhu global dari tahun 1850 sampai 2023. Pada awal pengambilan data, organisasi-organisasi ini menghitung mulai dari minus. Karena yang mereka dapat adalah minus. Jadi minus 0,5, 0,2 misalnya. Itu jadinya misalnya dari 40, saya ambilnya dari 40 saja ya, itu berkurang jadi misalnya 39, berapa gitu. Nah, pada awal pengambilan data pada 1880, dalam salah satu organisasi mendapat hasil 0,3. 0,3, setelah itu dia menurun lagi. Pada 1880 itu adalah masa naiknya industri lah, golden age of industry, dan sebabnya itu dapat memanaskan global. Nah, diambil lagi data itu turun lagi menjadi hampir paling terendah, titik terendah pada pertengahan 1900-an sampai 1920. Nah, tapi setelah itu dia itu naik lagi tuh pemanasannya. Dari 1920 sampai 1940 ya naik lagi. Tapi dari situ dia turun, tapi sampai 1965 sekitaran situ. Dia itu langsung naik 1965 sampai 2023, dia itu tidak berhenti naik dan tak pernah turun. Itu sebabnya.
setiap hari kita merasa lebih panas. Nah, ada banyak dampak dari pemanasan global. Tapi saya ambil dua saja. Saya tidak cukup. Dampak-dampak dari pemanasan global yakni satu, lebih banyak risiko kesehatan. Yang kedua, suhu lebih panas. Seperti yang data tadi. Lebih banyak risiko kesehatan, mengapa? Karena perubahan pola cuaca itu menyebabkan berkembangnya penyakit seperti malaria. Setiap tahun pasti Anda lihat banyak juga yang terkena malaria. Itu soalnya itu gara-gara pemanasan global. Pemanasan global itu telah memanaskan dan merubahkan pola cuaca. Itu adalah salah satunya mengapa orang sering dapat malaria. Peristiwa cuaca ekstrim juga meningkat penyakit dan kematian serta mempersulitkan sistem layanan kesehatan untuk mengimbanginya. Risiko lain terhadap kesehatan termasuk meningkatkan kelaparan dan gizi buruk di wilayah, di mana masyarakat tidak dapat bercocok tanam atau mendapatkan makanan yang cukup. Mengapa demikian? Soalnya itu panas itu mengurangi pemasukan makanan dan itu bisa berdampak sangat buruk dengan orang-orang yang suhu yang lebih panas juga. Dia itu telah semua wilayah daratan mengalami lebih banyak hari panas dan global panas. Tahun 2020, jika Anda bisa ingat, itu menjadi tahun yang sangat terpanas. Itu Anda pasti rasain tuh 2020 pas COVID tuh di rumah panas banget tuh ya. Temperatur itu yang lebih tinggi itu dapat menyebabkan penyakit seperti yang saya tadi barusan jelaskan. Dan itu dapat membuat orang hidup sangat stres karena saya udah dapat penyakit, ini udah panas. Sementara pas 2020 nggak ada kerjaan, jadi orang jadi bingung gitu. Ya, berikutnya adalah langkah-langkah kita untuk menghadapi masalah tersebut, yakni masalahnya pemanasan global. Yang pertama, mulai membiasakan jalan kaki. Yang kedua, melakukan 3R. Yang ketiga, menghemat energi. Dan keempat, menggunakan energi rendah emisi karbon. Nah, kita membahaskan yang pertama, yakni mulai membiasakan jalan kaki, memakai sepeda atau mengambil transportasi umum. Jalan-jalan di seluruh dunia itu dipenuhi kendaraan pastinya. Kalau Anda lihat di jalan, misalnya kalau Anda di Jakarta pasti di jalan manapun pasti ada mobil. Nah, saya baca itu dari jalan-jalan itu yang penuh mobil itu dapat mengakibatkan efek rumah kaca, yakni ya itu dapat memparahkan pemanasan global. Nah, bagaimana cara kita mengatasi tersebut? Ya kita pakai transportasi umum lah, atau enggak kita pakai sepeda. Kalau misalnya jarak dekat, jangan pakai motor mulu. Itu soalnya emisi karbonnya itu sangat tinggi. Ya, terus Jakarta juga termasuk dalam saya pernah baca, dia itu pernah masuk dalam salah satu kota yang penuh emisi karbon karena penuh motor, mobil yang menghasilkan emisi karbon dan itu berasap semuanya kemana-mana. Yang berikutnya adalah kita akan membahaskan 3R, yakni reuse, reduce, and recycle. Barang elektronik, pakaian, dan barang lain yang kita beli menyebabkan emisi karbon di setiap titik produksi, mulai dari ekstraksi, bahan mentah, hingga pembuatan dan mengangkut barang pasar. Untuk melindungi iklim, kita belilah lebih sedikit barang, belanja barang bekas, perbaiki barang apa saja yang rusak dan cobalah daur ulang. Kan baju kan misalnya itu harus melewati proses printing segala macam dan itu menghasilkan emisi karbon. Pembuatan mobil juga emisi karbon. Pembakaran
sampah itu juga memproduksi emisi karbon. Jadi Anda itu harus lebih hati-hati dalam barang-barang Anda. Jangan langsung buang dan beli yang baru, karena itu satu barang pun saja bisa menghasilkan banyak emisi karbon. Ya. Berikutnya adalah menghemat energi listrik di rumah. Sebagian besar listrik dan panas kita ditenagakan oleh batu bara, minyak, dan gas. Gunakanlah lebih sedikit energi dengan menurunkan pemanasan dan pendinginan. Beralihlah ke bola lampu LED dan peralatan listrik hemat energi. Mencuci cucian dengan air dingin atau menjemur barang daripada menggunakan pengering. Anda lihat pasti listrik yang kita tahu cuman hematkan saja soalnya itu mahal. Tidak hanya itu saja. Listrik itu juga menghasilkan emisi karbon. Bagaimana? Soalnya kebanyakan listrik itu ditenagai oleh batu bara, minyak, gas. Dan itu adalah salah satu faktor dalam menghasilkan emisi karbon. Yang berikutnya adalah menggunakan energi rendah emisi karbon sebagai pengganti energi dari batu bara. Seperti saya jelaskan tadi, pengganti dari batu bara, minyak, gas. Cara kita beralih itu sangat simpel. Beralih ke sumber energi terbarukan seperti tenaga angin atau tenaga surya. Anda pasti pikirnya itu sangat repot. Tapi prosesnya sangat simpel, sangat mudah. Anda hanya tanyakan ke perusahaan utilitas, misalnya PL yang menyediakan listrik itu. Anda hanya tanyakan apakah energi rumah kita itu berasal dari minyak, batu bara, atau gas. Dan itu pasti ada jawaban dari tiganya itu ya. Kalau enggak, Anda beruntung. Jikalau tidak diambil dari tenaga yang sumber terbarukan, mintalah untuk berganti kepada misalnya angin, surya. Anda juga bisa memasangkan yang menghasilkan tenaga surya, yaitu panel surya ya. Tinggal nanti pasti ada tutorialnya lah ya. Tapi ingat, jangan terlalu banyak pakai energi emisi karbon yang tinggi. Setiap hari emisi karbon ini itu selain menyakiti bumi, itu juga menyakitkan hewan dan juga kita sendiri. Seperti saya katakan tadi dalam dampak-dampaknya tadi itu ya, itu meresikokan kesehatan dan banyak anak-anak pasti akan meninggal. Jikalau Anda akan mempunyai anak, cobalah kalian mempedulikan rumah, yakni bumi sebagai anak pertama kalian, yakni yang kalian telah hidup, kalian tinggali. Ya. Ini adalah ajakan saya. Saya lihat dari orang pernah mengatakan, heaven is under our feet and over our heads. Dalam bahasa Indonesia itu berartinya surga berada di bawah kaki kita dan di atas kepala kita. Kalimat ini bermakna bahwa bumi merupakan buatan yang dari Maha Kuasa di surga, dan kita harus menjaga ya surga yang telah diberikan pada kita. Dan sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat yang menyinggung hati atau perasaan para penonton. Terima kasih.